Insyaallah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, para Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan. Pertama, segala puji hanya bagi Allah Rabbal Alamin. Salawat dan salam selalu senantiasa tercurah terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah ta'ala bi asma'ihil husna wa bi sifatihil ulya. Kita berdoa dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan bahasan kita, kajian rutin kita dalam pembahasan hukum-hukum Islam, yaitu fikih. Dan hukum-hukum Islam itu ya wajib, sunnah, wajib, haram, wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Ini namanya ahkam syariah. Hukum-hukum syariat itu ada 5 saja. Kalau enggak wajib ya sunnah, kalau enggak haram ya makruh, kalau enggak keempatnya ya satu ini mubah. Nah, ini namanya hukum-hukum Islam ya, hukum-hukum syariat. Nah, kita bahas masalah itu, yaitu fikih ini. Makanya fikih itu kan enggak keluar dari 5 ini kan. Ini wajib, ini sunnah, ini haram enggak boleh, ini makruh, ini mubah. Nah, itu enggak akan keluar dari 5 ini. Setebal ini kitab nih, enggak keluar dari 5 ini. Nah, ini bahasan kita ya, walhamdulillah. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang asyam, puasa. Tentang puasa sudah rampung, sudah selesai. Bahkan dari Ramadan ke Ramadan berikutnya ya. Iya. Oh belum sih, sampai pertengahan. Iya, setengah. Berapa kali pertemuan tuh? Itu tentang siam puasa. Dan selesai alhamdulillah. Dan terakhir tentang i'tikaf ya, tentang i'tikaf. Taib, kita lanjutkan bab berikutnya, yaitu tentang zakat. Tentang zakat.
Janaiz sudah belum ya? Janaiz, terus puasa, terus zakat. Sebelum janaiz apa? Sholat. Sebelum sholat toharo. Masya Allah, toharo, sholat, jenazah, puasa, terus zakat. Nah, sekarang zakat nih. Dan insya Allah masalah ini antum sudah pahamlah insya Allah tentang zakat ini ya. Kitabuz zakah, tentang atau kitab zakat. Zakat itu apa zakat nih? Zakat itu menurut bahasa itu berkembang dan bertambah. Menurut bahasa nih, berkembang dan bertambah. Ya Allah, dari sisi bahasa saja itu zakat itu luar biasa. Dari arti bahasa saja itu zakat ternyata berkembang, bertambah, dan barokah. Oleh karena itu orang-orang yang gemar bersodakoh, ya, orang yang gemar bersodakoh, khususnya zakat, itu hartanya itu kenapa Pak? Hartanya itu berkembang, bertambah, barokah, semakin bertambah sampai udah saking banyaknya. Kalau saking banyak kenapa tuh? Luper. Itu menurut bahasa ya. Jadi zakat menurut bahasa adalah berkembang, bertambah, barokah. Yes. Sedangkan menurut istilah zakat itu adalah hak wajib pada harta tertentu untuk golongan tertentu di waktu tertentu. Nah, itu zakat. Hak wajib pada harta tertentu untuk golongan tertentu di waktu tertentu. Itu zakat. Jadi yang pertama hak wajib, berarti zakat ini wajib hukumnya. Ya, wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang mampu, tentu nanti akan kita bahas. Pada harta tertentu, berarti tidak semua harta, cuman harta-harta tertentu saja. Misalnya kalau hewan, ya sapi, kambing, unta. Selain ini enggak. Enak tau gue? Kuda enggak. Ayam enggak. Gajah? Ya enggak juga gajah. Punya gajah. Nah ini enggak. Berarti cuma 3 doang tuh. 3 saja nih. Sapi, kambing, unta. Udah. Berarti ini harta yang tertentu. Berarti enggak semua harta. Berarti gampang enggak sih? Mudah kan? Mudah sebenarnya. Enggak banyak kok. Dikit. Kemudian untuk golongan tertentu, jadi zakat yang wajib ini, harta tertentu ini diberikan kepada golongan tertentu. Fakir, miskin, gharim, ibnu sabil dan seterusnya, sebagaimana dalam firman Allah surat At-Taubah itu nanti kita bahas. Kemudian di waktu tertentu, berarti tidak setiap hari. Ya enggak tuh, di waktu tertentu, yaitu haul misalnya udah 1 tahun, setahun, cuma setahun, bukan tiap bulan, bukan 5 bulan sekali, setahun 12 bulan. Enggak semua harta, untuk orang tertentu saja, dan itu pun setiap tahun, kecuali
Kecuali apa ini? Kecuali panen. Ya. Iya panen, setiap panen kan, setiap panen saja. Nah, inilah definisi zakat menurut bahasa dan istilah. Kemudian ingin saya sampaikan sedikit tambahan dari apa yang ada di kitab ini. Ada sedikit tambahan ya, ingin saya sampaikan ya sebagai motivasi kita untuk lebih gemar bersedekah, khususnya khususnya zakat ya. Kalau dikatakan sedekah itu ada dua kan ya. Sedekah itu ada dua, ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Itu sedekah. Kalau disebutin sedekah itu bisa artinya wajib, bisa artinya sunnah. Kalau wajib berarti apa? Ini dia nih, zakat. Makanya dalam ayat Al-Quran sering kita mendengar sodako, sodakot, sodakot, sodakot. Sodakot itu artinya zakat itu, berarti yang wajib. Kalau yang sunnah, ya sodako sunnah, tiap hari kita keluarkan tuh zakat, ya, harta itu sunnah. Baik. Jadi ingin kita sampaikan ya ini tambahan dari kitab kita ini, yaitu tentang fadail, keutamaan dan faidah zakat. Ya, keutamaan dan faidah zakat khususnya dan sedekah pada umumnya. Agar kita lebih termotivasi ya untuk gemar-gemar bersedekah khususnya zakat. Dan saya kutip dari kitab Sahih Fiqh Sunnah wa Adillatuh. Sahih Fiqh Sunnah wa Adillatuh. Di sini disebutkan yang pertama di antara keutamaan dan faidah zakat adalah annaha min sifatil abrar ashabil jannah. Zakat itu, sedekah itu adalah salah satu sifat abror. Salah satu sifat kebaikan dari penduduk surga. Terus gampangannya bahwa zakat itu salah satu sifat penghuni surga. Sifat penduduk surga. Berarti kalau kita ingin masuk surga, ya banyak sedekah. Salah satunya begitu, khususnya zakat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 19. Allah berfirman, "Innal muttaqina fi jannati wa uyun." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di surga, berada di mata-mata air. Di surga ya, mata-mata air. Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Ini yang menjadi dalil nih ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenikmatan surga yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang bertakwa, dan di akhir ayat ini Allah menyebutkan salah satu sifat mereka adalah wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Wa fi amwalihim, dan di dalam harta-harta mereka ada hak untuk orang muslim yang minta dan orang muslim yang tidak minta. Berarti gemar sedekah kan gitu, gemar sedekah dan zakat nih. Wa fi amwalihim, dan pada harta-harta mereka
ada hak untuk siapa ini? Untuk orang-orang muslim, baik itu yang minta maupun yang tidak minta. Yang minta itu apa maksudnya? Yang minta ya langsung minta itu kan. Yang nggak minta apa? Menyembunyikan kemiskinannya. Dia sebenarnya itu miskin, dia itu fakir miskin, tapi dia dalam rangka menjaga kewibawaannya, kehormatannya, dia tidak mau minta-minta. Dari dua ini siapa yang sebenarnya lebih berhak ini? Yang pertama atau kedua? Yang kedua. Yang kedua. Dia itu sebenarnya butuh banget nih, tapi dia nggak mau minta. Di samping Allah melarang minta-minta, dia juga mengharap, dia juga menjaga kehormatan, kewibawaannya. Akhirnya nggak minta-minta. Padahal dia itu butuh banget. Nah sebenarnya dia itulah yang sebenarnya berhak untuk mendapatkan itu semua. Nah dari ayat ini, yaitu ayat ke berapa ini? 19 ya, menunjukkan bahwa orang-orang yang gemar sedekah, orang-orang yang berzakat adalah mereka berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan dan faidah yang pertama. Kemudian yang kedua, annaha min sifatil mu'mininal mustahiqina li rahmatillah. Sedekah atau zakat itu adalah salah satu sifat orang-orang yang beriman yang mereka itu berhak mendapatkan rahmat Allah. Kecepatan ya? Enggak ya? Sedekah atau zakat itu adalah salah satu sifat dari sifat-sifat orang yang beriman yang mereka itu berhak mendapatkan rahmat Allah. Dengan kata lain, zakat ini dapat mendatangkan rahmat Allah, mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang pertama tadi surga, kalau yang kedua ini rahmat Allah, dan kita masuk surga juga karena rahmat Allah. Kita masuk surga juga karena rahmat Allah. Di samping sebabnya adalah amal-amal kita ya, amal-amal kita, dan amal-amal kita itu pun karena rahmat Allah. Kita bisa beramal itu juga karena rahmat Allah, dan kita masuk surga juga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata rahmat Allah ini dicurahkan kepada orang-orang yang dermawan. Orang-orang yang dermawan. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 71. Ayat 71. Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-shalah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah. Dan orang-orang yang beriman laki-laki dan orang-orang yang beriman dari kalangan wanita, ba'duhum awliya'u ba'd, di antara mereka adalah penolong di antara mereka. Mereka saling tolong menolong. Ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian mereka sebagai penolong kepada yang lainnya. Sifat mereka apa ini? Ya'muruna bil ma'ruf, mereka mengajak kepada kebenaran, kebaikan, dan mencegah dari kemungkaran, mendirikan salat, wa yu'tuna zakah, dan mereka mengeluarkan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulahu, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka itu akan mendapatkan rahmat Allah. Nah, salah satu sifat mereka adalah wa yu'tunaz zakat, dan mereka mengeluarkan zakat, sedekah. Allah merahmati mereka, Allah sayangi mereka.
Ya, Masya Allah. Tayyib, yang ketiga kata di kitab ini ya, annallaha yunammiha wa yurabbiha li sahibiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengembangkan hartanya dan menyuburkannya untuk pelakunya. Insyaallah ya. Allah akan mengembangkan, menyuburkan harta pelakunya. Makanya zakat tadi dari makna bahasa apa tadi? Tumbuh, subur, berkembang, barokah. Maka subhanallah, bagi mereka orang-orang yang dermawan, Allah kembangkan harta mereka. Allah suburkan harta mereka. Masya Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 276, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah akan menghancurkan riba. Allah menghancurkan harta riba. Wa yurbis sadaqah, dan Allah kembangkan sedekah. Allah suburkan sedekah. Sedekah di sini umum, baik itu sedekah sunnah maupun wajib. Tapi bahasan kita karena zakat, ya zakat. Dan ini janji Allah, akhi, janji Allah, dan janji Allah itu pasti ditepati. Dan kita menyaksikan sendiri dengan kedua mata kita dan berita-berita bahwa orang-orang yang dermawan itu benar-benar Allah kembangkan hartanya. Allah berkahi hartanya. Terbukti itu, dan memang terbukti. Kemudian yang keempat, annallaha yudhillu sahibaha min harri yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala akan menaungi pelakunya di hari kiamat ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Allah akan menaungi pelakunya dari panasnya api, dari panasnya hari kiamat. Karena kita tahu semua, karena kita yakin semua ketika di padang mahsyar nanti, ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya masing-masing, matahari itu didekatkan sampai 1 mil. Dekat banget di atas kepala, 1 mil. Sehingga manusia merasakan panas pengap yang luar biasa, yang mereka itu akan berkeringat deras. Yang keringatnya ini sampai diriwayatkan sampai kaki, mata kaki, kemudian paha, kemudian pinggul, kemudian dada, leher, ada yang tenggelam dengan keringatnya. Nah, di sini ada orang-orang yang dinaungi oleh Allah yang tidak merasakan itu semua. Di antaranya adalah ini. Orang yang bersedekah dan menyembunyikan sedekahnya. Sampai tangan kirinya itu nggak tahu kalau tangan kanannya sedang memberi. Masya Allah ya. Orang yang bersedekah, baik itu sedekah sunnah maupun wajib tentu, dan menyembunyikan sedekahnya. Saking sembunyi-sembunyinya tuh, tangan kirinya itu nggak tahu kalau tangan kanannya sedang memberi. Nah, ini tentu di antara fadilah keutamaan sedekah, yaitu Allah akan naungi dia nanti di akhirat dari terik matahari yang panas dan ketakutan-ketakutan yang lainnya. Dan sedekah itu akan menaungi pelakunya itu. Sedekah itu akan menaungi pelakunya itu. Tergantung banyak dan sedikitnya sedekah itu. Semakin banyak sedekah, semakin tebal dan semakin lebar itu naungannya. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian yang kelima, di antara keutamaan sedekah dan faidahnya, tuzakki al-mal wa tunammihi wa tuftahu li sahibiha abwabur rizq. Zakat itu atau sedekah itu akan mensucikan harta. Sedekah khususnya zakat itu akan membersihkan, akan mensucikan harta. Berarti akhi, harta yang tidak dizakati itu ada harta-harta yang kotor. Yang kotor ini sebenarnya milik orang lain. Berarti kalau harta yang tidak dizakati itu hartanya masih kotor. Karena di dalamnya itu masih ada milik orang lain. Itu orang milik fakir miskin itu. Nah, ketika dikeluarkan zakatnya, bersih nggak hartanya? Bersih. Kok merasa nyaman itu orang bergelimang dengan harta yang kotor? Sebenarnya nggak nyaman kan? Nggak nyaman. Nah, dengan dikeluarkan zakat itu, bersihlah, sucilah harta itu, sehingga barokah. Wa tanmihi wa tuftahu li sahibuha abwabul jannah, abwabur rizq. Bahwa zakat itu akan membersihkan harta dan menumbuhkannya, mengembangkannya, dan membuka bagi pelakunya pintu-pintu rizki. Jadi membersihkan harta, zakat sedekah itu membersihkan harta dan mengembangkannya serta membuka pintu-pintu rizki. Masya Allah. Dan memang seperti itu. Orang-orang yang dermawan itu Allah bukakan pintu-pintu rizki. Dari jalan-jalannya tidak disangka-sangka. Dari sebab-sebab yang tidak disangka-sangka. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Harta itu tidak berkurang dengan sedekah. Harta itu sebenarnya tidak berkurang dengan sedekah. Zahirnya berkurang enggak? Kelihatannya berkurang kan? Iya, kelihatannya berkurang, tapi sebenarnya itu tidak berkurang, bahkan bertambah. Ya Allah. Tapi misalnya 10.000 diambil 5.000, ya tinggal 5.000 kan? Tinggal 5.000. Kelihatannya berkurang, tapi sebenarnya dalam Islam, dalam syariat tidak berkurang, bahkan bertambah dan bertambah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kemudian yang keenam, annaha sababun linuzulil khairat. Zakat itu, sedekah itu sebab turunnya kebaikan-kebaikan. Ya, turunnya kebaikan-kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma mana'a qaumun zakata amwalihim illa muni'ul qatr minas sama walau lal bahaim lam yumtiru." Tidaklah suatu kaum menahan zakat harta mereka. Tidaklah suatu kaum menahan zakat harta mereka. Berarti nggak mau zakat gitu loh ya. Illa muni'ul qatar minas sama, melainkan semua itu akan menahannya, maka akan ditahan hujan dari atas langit. Illa muni'ul qatar minas sama, melainkan ditahan bagi mereka hujan dari atas langit. Dari kemarau gitu. Walau lal bahim, kalau bukan karena
bahaim, yaitu binatang-binatang, mereka tentu tidak akan mendapatkan hujan, tidak akan diturunkan hujan. Masya Allah ya. Ini berarti kalau memang ditahan itu zakat, nggak dikeluarkan zakatnya, Allah tahan itu air hujan, sedangkan air hujan itu kebaikan nggak? Kebaikan. Berarti kalau di luar zakatnya gimana? Turun kebaikan-kebaikan. Kalau ditahan berarti ya terhalangnya kebaikan-kebaikan. Kalau dikeluarkan zakatnya berarti turun kebaikan-kebaikan. Walaulal bahaim lam yumtiru, seandainya kalau bukan karena binatang-binatang itu, tentu Allah tidak akan menurunkan hujan. Karena sayangnya Allah kepada binatang-binatang itu, maka diturunkan hujan. Nah, berarti menunjukkan di sini zakat sedekah pada umumnya adalah sebab diturunkannya kebaikan-kebaikan. Kemudian yang ketujuh, di antara keutamaan dan faidah zakat adalah annaha tukaffirul khotoya wadz-dzunub. Zakat sedekah itu dapat menghapus dosa dan kesalahan. Masya Allah. Jadi sedekah umumnya dan zakat khususnya dapat menghapuskan, menggugurkan dosa dan kesalahan. Masya Allah ya. Berarti semakin banyak sedekah zakat itu ya semakin banyak dosa-dosa yang hilang. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah, kama yudfi'ul ma'un naro, kama yudfi'ul ma'un naro." Sedekah itu dapat menghilangkan, dapat menggugurkan, dapat menghapus kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, sebagaimana air dapat memadamkan api. Sering kita mendengar hadis yang mulia ini. Jadi sedekah itu dapat memadamkan dosa-dosa, sebagaimana api dapat sebagaimana air dapat memadamkan api. Alhamdulillah. Ya Allah, banyak sekali ya keutamaan sedekah ini, khususnya zakat ini, akhi. Maka beruntunglah orang-orang yang Allah berikan banyak rizki, yang dengan itu mereka bisa bersedekah. Ya, Masya Allah. Kemudian yang ke-8, innaha dalilun ala sidqi imanil muzakki. Zakat itu, sedekah itu dalil, bukti akan jujurnya keimanan orang yang berzakat. Oh, Masya Allah. Jadi sedekah, zakat itu adalah dalil. Apa dalil? Bukti akan benar dan jujurnya keimanannya. Jadi sedekah, zakat itu sebagai bukti akan jujurnya keimanannya, benarnya keimanannya. Kenapa akhi fillah? Karena harta itu mahbub. Al-mal itu mahbub. Harta itu apa? Dicinta. Harta itu disayang. Siapa yang tidak senang dengan harta? Siapa? Ada nggak yang nggak senang sama harta? Oh iya. Dikasih nggak mau. Maunya dikasih permen, mau. Dikasih segebok ini itu nggak mau dia. Dikasih permen mau gitu kan. Ya Allah. Jadi pada asalnya harta itu adalah mahbub. Mahbub itu disenengin, dicintain oleh semua orang. Nah, ketika Allah perintahkan untuk dikeluarkan, ketika Allah perintahkan untuk dikeluarkan harta itu, dia keluarkan. Padahal harta itu disenengin kan? Kemudian Allah menyuruh dikeluarkan. Oh, berarti jujur keimanan dia kepada Allah.
Kalau seandainya tidak ada iman di dalam hatinya, tentu dia akan lebih mempertahankan harta itu yang dia cintai daripada Allah. Paham di sini ya? Nah, berarti itu iman, menunjukkan benar-benar hatinya itu ada iman. Yang mana Allah perintahkan untuk mengeluarkan sedekah, zakat, sedangkan harta itu disenengin hati. Masya Allah. Jadi di sini menunjukkan benar-benar bahwa sedekah itu dalil, bukti akan jujurnya keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kesembilan, di antara keutamaan zakat sedekah adalah tuzakki akhlakul muzakki, bahwa sedekah zakat itu akan mensucikan, membersihkan akhlak pelakunya dan melapangkan dadanya. Insyaallah ya. Jadi sedekah zakat itu dapat membersihkan, mensucikan akhlak orang yang bersedekah dan melapangkan dadanya. Membersihkan akhlak dan melapangkan dadanya. Sedangkan orang yang bakhil itu akan mempersempit dada, hati dan jiwa, dan mengotori hati. Bakhil itu penyakit hati enggak tuh? Penyakit hati. Pelit itu penyakit hati, dan itu kotoran hati. Ketika dia berzakat, bersedekah, berarti bersih hatinya insya Allah. Dan terbesar adalah juga melapangkan dada, melapangkan hati dan jiwa. Jembar hatinya itu jembar, legowo. Subhanallah ya. Kemudian annaha aunulil fuqara'i wal muhtajin. Zakat itu, sedekah itu dapat membantu orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan. Berarti ini faidah ya, di antara faidah zakat sedekah, membantu ya, menolong, membantu orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat membutuhkannya. Kemudian di antara faidah sedekah adalah zakat tasunul mal, menjaga dan melindungi harta, atau melindungi harta ya, min tatallu'il fuqara wa imtidadil aidil athimin, menjaga dan melindunginya dari perhatian orang-orang fakir. Perhatian orang-orang fakir itu apa ya? Orang-orang fakir ngelihat orang pelit itu gimana? Asli kesel banget kan, sebel banget. Selalu diperhatiin, berarti kapan ada waktu ya apain? Kapan ada waktu? Dan orang-orang fakir miskin, ketika harta orang bakhil pelit ini hilang, bersyukur nggak? Bersyukur. Nggak mau jaga rumahnya kan? Ngapain dijaga segala? Biar aja kemalingan kan begitu. Nggak mau dijaga. Nah, jadi zakat sedekah itu menjaga ya dan melindunginya dari perhatian orang-orang fakir dan jamahan tangan orang-orang jahat. Makanya orang-orang jahat itu seneng itu ngambilnya orang-orang yang bakhil, dan segen ya ngambil harta orang yang dermawan, segen. Meskipun kalau iya terpaksa gitu kan, terpaksa. Tapi sebenarnya hatinya nggak terima itu.
dan lapang dada ketika ngambil barang, ngambil harta orang pelit tadi itu. Nah, seperti itu. Ini faidah yang kita lihat di masyarakat seperti itu. Nah, inilah akhi fillah azanillahu wa iyyakum, di antara fadilah, keutamaan dan faidah-faidah sedekah dan zakat. Dan yang paling penting juga adalah sedekah zakat ini termasuk bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan kenikmatan harta kepadanya. Berarti orang yang bakhil pelit itu orang yang kufur. Orang yang bakhil, orang yang pelit itu sebenarnya dia itu kufur. Kufur apa ini? Kufur nikmat. Kufur nikmat. Berarti yang gemar bersedekah ini tanda dia itu benar-benar bersyukur kepada Allah atas limpahan harta kepadanya. Baik, ini diantara tambahan ya dari faidah keutamaan sedekah zakat. Baik, kita kembali ke kitab kita nih. Pembahasan yang pertama apa itu? Manzilatuha fiddin. Kedudukan zakat dalam agama. Jadi ini bahasan yang ketiga ya. Bahasan yang pertama tentang definisi. Definisi zakat baik bahasa maupun istilah. Yang kedua keutamaan faidah zakat. Yang ketiga ini, berarti yang pertama di kitab ini, yang ketiga dari bahasan kita. Manzilatuha fiddin, kedudukan zakat dalam agama. Ad-din. Ad-din atau ad-din? Agama. Maliki yaumiddin. Pembalasan pada hari kiamat. Katanya agama. Ad-din itu ada dua arti. Yaitu yang pertama adalah agama. Agama praktek kita ini. Ad-din juga diartikan hari kiamat. Berarti tergantung dari konteks pembahasan itu. Makanya surah Al-Fatihah itu kan Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, hari kiamat. Nggak mungkin di situ diartikan agama. Maliki Yaumiddin nggak mungkin diartikan agama. Pasti hari kebangkitan, yaitu hari pembalasan. Nah, kalau di sini kedudukan zakat dalam agama, bukan hari kiamat. Karena konteksnya adalah agama ini. Ya berarti agama. Paham ya? Nah, itulah bahasa Arab ya. Satu kata bisa artinya banyak. Itu tergantung dari siyak pembicaraan. Tapi di sini penulis hafizahullah taala berkata, Az-zakatu ruknun min arkanil Islam. Masya Allah, zakat adalah salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Salah satu rukun dari rukun-rukun Islam yang 5. Urutannya keberapa dia zakat? Syahadat, salat, zakat. Terus puasa, baru haji. Berarti urutan yang ketiga setelah salat. Masya Allah, setelah sholat. Berarti benar-benar zakat ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam agama. Karena Allah dan Rasulnya urutkan setelah sholat. Wa faridatun min faraidihi, dan kewajiban dari kewajiban-kewajiban agama. Makanya nanti akan disebutkan hukum mani'iha, hukum orang yang tidak mengeluarkan zakat. Apa hukum orang yang tidak mengeluarkan zakat?
Nah, ini akan kembali kepada masalah ini, bahwa zakat itu rukun dari rukun-rukun Islam dan kewajiban dari kewajiban-kewajiban Islam. Berarti benar-benar akhi, zakat ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam agama ini. Karena dia adalah rukun gitu, rukun Islam. Dari rukun-rukun Islam, kewajiban dari kewajiban-kewajiban Islam. Tayyib. Dalilnya mana nih bahwasanya zakat ini salah satu rukun dari rukun-rukun Islam adalah hadis Ibnu Umar yang sangat masyhur. Ya, dari Ibnu Umar dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 perkara. Islam nih dibangun di atas 5 perkara. Pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini satu nih pertama. Kelihatannya 2 ya. Syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Ini dihitung 1, bukan 2, 1. Kenapa? Karena ini tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Antara Allah dan Rasulnya nggak bisa dipisahkan. Makanya kalau disebutkan Allah selalu di situ ada Muhammad. Dalam azan, dalam qomat, dalam sholat, dalam syahadat dan seterusnya. Ketika disebutkan Allah, di situ ada Muhammad Rasulullah. Nah, meskipun 2 tapi dia itu 1, karena nggak bisa dipisahkan, nggak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Yang pertama, yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa itaiz zakah, dan mengeluarkan zakat, wa hajjil bait, haji, wa saumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Wa qad qurinat bis salati fitnataini wa thamanina ayah. Saking agungnya zakat ini, saking mulianya zakat ini qurinat, disandingkan dengan salat di dalam ayat Al-Qur'an sebanyak 82. Betul ya? Ada nggak di situ? Nah, ini di dalam Al-Quran kata zakat disandingkan, diiringi oleh kata salat dalam 82 ayat. Berarti besar banget kedudukannya. Salat, zakat, salat, zakat, salat, zakat itu sebanyak 82 ayat. Kalau salat itu akhi, hubungan hamba dengan Allah. Zakat, hubungan hamba dengan sesama manusia. Disandingin tuh 82 ayat dalam Al-Quran. Menunjukkan agungnya zakat ini sebagaimana agungnya sholat. Loh, ada orang yang menganggap remeh, menganggap ringan urusan zakat ini. Bahkan tidak sedikit dari kaum muslimin yang tidak berzakat. Kalaupun zakat nggak bener, nggak dihitung dengan bener. Terus pokoknya apa ya? Pokoknya Ramadan, terus beli apa itu? Beras, minyak, amplop, isi sekian, kasih fulan, selesai. Loh, kok gitu aja sih? Katanya ini zakat. Loh, kok gitu aja? Nggak dihitung secara detail. Cuman berapa orang? Padahal kalau dihitung bener berapa sih? Banyak banget. Ini salah dan sering kita jumpai di masyarakat seperti itu. Hanya di bulan Ramadan saja Pak, gitu ya. Ramadan kasih ini, selesai. Nggak dihitung itu hartanya. Nah, karena mungkin ketidaktahuan mereka ya. Ketidaktahuan mereka, atau mungkin kebakhilan mereka, tidak mau ketahuan harta yang sesungguhnya. harta yang sesungguhnya di mana-mana nggak ada boleh yang tahu kan gitu. Dikira orang lain itu ya sederhana gitu. Seperti itu. Jadi
Banyak sekali ya dari saudara-saudara kita yang tidak perhatian masalah ini, menganggap remeh, menganggap ringan, cuman gitu doang, gitu saja. Padahal ini besar banget kedudukan dalam Islam dan zakat ini. Tapi akhi fillah azani Allah wa iyyakum. Kemudian penulis hafizahullah taala menyebutkan poin berikutnya, yaitu at-targhibu fi adaiha. Anjuran agar menunaikan zakat. Dengan kata lain, ini tentang keutamaan zakat. Dengan disebutkan keutamaan zakat, tergugah hati kaum muslimin untuk mengeluarkan zakat. Tayyib. Di sini beliau membawakan beberapa dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang keutamaan zakat dan anjuran kaum muslimin agar mengeluarkan zakat. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah zakat. Ambil zakat dari sebagian harta mereka. Coba sebagian, bahkan sebagian kecil enggak? Enggak semuanya. Ambil sebagian kecil dari harta mereka. Enggak semuanya. Ya, dengan zakat itu, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Nah, tadi sudah kita sebutkan di awal tentang fadilah ini. Mensucikan, membersihkan harta dari kotoran-kotorannya. Kemudian firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 39, "Wa ma ataitum mir riba liyarbua fi amwalin nasi fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mud'ifun." Artinya, dan suatu riba tambahan. Jadi nanti ada bahasan tentang riba. Apa itu riba? Definisinya apa? Keburukan riba itu apa? Nanti ada bahasan khusus setelah ini insyaallah. Dan sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar dia menambah harta manusia. Istilahnya ngambil 10 ngasih 12. Berarti kan lebihnya berapa ya? 2. Itu riba tuh kan? Riba. Ini dia. Dan suatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia menambah harta manusia. Tambahan riba tuh. Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Makanya tadi sudah kita sebutkan firman Allah bahwa Allah akan menghancurkan riba dan menyuburkan sedekah atau zakat. Kemudian penulis hafizahullah ta'ala membawakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasaddaqa," siapa saja yang bersedekah, baik itu sedekah sunnah maupun sedekah wajib. Man di sini siapa saja. Orang Arab, non Arab, kulit putih, kulit gelap gulita, terus keriting, lurus, sipit. Siapa laki, perempuan, pemimpin, rakyat,
kaya, miskin. Nih, man di sini umum sifatnya, siapa saja yang bersedekah. Dan sedekahnya ini enggak banyak. Bi adli tamratin min kasbin thayyib. Sesuatu senilai harga 1 tamr kurma. Jadi barang siapa saja yang bersedekah dengan sebiji kurma. Sebiji kurma, 1 biji kurma itu harganya berapa sih? Baik. 1 biji nih, bukan 1 kilo nih, 1 biji kurma. Yang kalau Ramadan itu jarang dijamah ya. Yang paling laris apa? Gorengan. Tuh 1 biji kurma tuh. Nih sedekah nih, 1 biji kurma. Tapi di sini syaratnya min kasbin thayyib, dari hasil usaha yang baik, halal. Dari yang halal. Wala yaqbalullahu illa thayyib, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Maka fa innallaha yataqabbaluha biyaminih, maka sesungguhnya Allah akan menerima zakat tadi, sedekah tersebut yang sebiji kurma tadi itu dengan tangan kanannya. Allah punya tangan? Iya, iya kan Pak? Iya Pak. Allah punya tangan nggak? Ini Nabi mengatakan kok dengan tangan kanannya. Ya berarti Allah punya tangan, dan tangan Allah itu kanan. Makanya saya tidak memperagakan begini. Karena tangan Allah bukan seperti tangan manusia. Tangan Allah ada berapa? 2, dan dua-duanya kanan. Tuh, gimana ngebayangin? Jangan usah dibayangin sudah. Tinggal iman saja sudah. Enggak usah dibayangin. Kalau dibayangin ya, oh enggak mungkin lah, gimana tangan dua-duanya kanan. Enggak usah dipikirin. Udah, ini terima saja. Maka Allah Azza wa Jalla akan menerimanya dengan tangan kanannya. Oh, ini sebuah kemuliaan, penghargaan yang luar biasa. 1 kurma, bagaimana dengan 2 kurma? 1 kilo, 2 kilo, emas, perak, uang sekian, gimana ini yuk? 1 kurma aja kayak gini nih, diterima dengan tangan kanannya. Kemudian apa? Tsumma yurabbiha li sahibiha. Kemudian Allah akan mengembangkan, ya benar ya, memeliharanya. Kemudian Allah memeliharanya untuk pelakunya, disimpan sama Allah dan dikembangkan. Kama yurabbi ahadukum faluwah, sebagaimana kalian memelihara, mengembangkan fuluwa. Faluwa di situ apa akhirnya di sini? Anak kuda, anak unta sebenarnya sih. Fuluwa itu, faluwa itu anak unta. Bolehlah anak unta, pokoknya anak deh, anak kuda atau anak unta. Sebagaimana kalian mentarbiyah. Mentarbiyah itu di sini dipelihara ya. Sebagaimana salah seorang di antara kalian memelihara anak unta, anak kuda, hatta takuna mithlal jabal, sampai seperti gunung. Berarti tuh sebiji kurma tadi tuh dijaga oleh Allah, disimpan oleh Allah, dipelihara oleh Allah, dikembangkan oleh Allah sampai sebesar gunung. 1 kurma tuh, Masya Allah. Bagaimana 2 kurma, 3 kurma, 1 kilo, dan seterusnya. Masya Allah. Sebagaimana kita nih memelihara, menjaga, mengembangkan anak unta kan,
Udah. Dirawat, dimandiin, dikasih makan sampai gede, besar banget, dijual mahal. Awalnya beri murah segitu, anak-anak kan. Kemudian gede, gemuk, besar, mahal. Seperti itu, akhi. Ini keutamaan zakat, keutamaan sedekah umumnya dan zakat khususnya. Makanya tadi sudah kita sebutkan keutamaan zakat itu. Mengembangkan harta, menyuburkan harta, menjadikan harta itu barokah, penuh dengan kebaikan. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini diantara keutamaan zakat. Berarti di sini penulis hanya membawakan 2 ayat Al-Quran dan 1 hadis. Dan yang tadi makanya tambahan ya, yang di awal tadi tambahan. Taib. Kemudian bahasan berikutnya, akhi, ancaman tahdzir. At-tahdziru min man'iha, ancaman bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Ancaman bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Ancamannya apa ini? Allah sebutkan dalam Al-Quran salah satunya. Dalam surat apa ini? Ali Imran. Ya, Ali Imran kan? Ali Imran ayat 180. Ini ancaman berat bagi para pencegah zakat, tidak mau mengeluarkan zakat. Ini di akhirat. Di dunia itu akan diambil paksa oleh pemerintah. Dihukum itu oleh pemerintah Islam ya, kaum muslimin. Jadi hukuman bagi orang-orang yang mengeluarkan zakat, tidak mau mengeluarkan zakat itu ada 2 hukuman. Hukuman dunia dan hukuman akhirat. Di antara di dunia adalah diambil paksa oleh pemerintah. Jadi diambil zakatnya dengan paksa dan diambil sebagian dari hartanya. Karena keteledorannya dia dari mengeluarkan zakat. Di dunia. Kalau di akhirat ini nih, di akhirat Allah berfirman, "Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir." Artinya, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Jangan dikira orang bakhil itu baik. Tapi kebanyakan orang yang mengira orang yang bakhil itu baik nggak? Baiknya apa? Nggak berkurang hartanya. Utuh duitnya tuh. Hartanya utuh. Jadi mengira orang yang bakhil itu, dia tuh mengira itu baik baginya. Nggak zakat, nggak sedekah itu enak. Tersimpan rapi, baik tuh duitnya, hartanya. Karena nggak dikeluarkan kan? Nggak dikasih orang lain, enak saja. Udah banting tulang siang malam pagi petang sore apa? Lawan sore apa? Pagi ya, pagi sore siang malam, peras keringat, banting tulang dibanting-banting, keringat diperes-peres. Allahu Akbar. Ini kan, enak aja kasihin orang. Oh iya ya. Kan begitu kok. Oh enak, bakhil menurut dia itu enak gitu. Tapi enggak. Itu enggak baik.
Jangan dikira itu baik bagi dia. Jangan. Justru itu buruk bagi mereka. Buruk bagi dia, jelek bagi dia. Kemudian sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka, jelek bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan di lehernya di hari kiamat kelak. Nanti ada penafsiran ayat ini, dikalungkan di lehernya harta itu di hari kiamat, akan ditafsirkan oleh Nabi SAW, akan dijelaskan oleh Nabi SAW kalimat dikalungkannya tadi. Maksudnya apa? Ternyata akan kita bacanya hadis dalil berikutnya. Harta itu akan dirubah oleh Allah menjadi apa nih? Ular. Ular ini kemudian dikalungkan di lehernya dan mematok orangnya itu, bahkan menelannya, memakannya. Dan sifat ular ini nanti akan disebutkan penuh racun. Saking banyaknya racun, kepalanya botak. Kenapa ya? Saking dahsyat, ngeri dan kuatnya itu racun, kepalanya saya botak. Oh. Banyak racun. Masya Allah. Banyak racunnya. Ini dia nih, Masya Allah. Jadi di antara keburukan orang-orang yang bakhil ini, harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan di lehernya di hari kiamat kelak. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya Allah, ini Allah akhiri dengan ayat yang mulia ini, walillahi mirathus samawati wal ard. Milik Allah, kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi. Berarti harta yang diberikan kepadanya itu sebenarnya milik siapa? Milik Allah. Sedangkan Allah suruh untuk ngeluarin, nggak dikeluarinnya gimana sih? Ya pantas Allah menghukum dia di dunia dan di akhirat. Karena harta-harta ya harta Allah, milik Allah, dititipin sama dia. Allah suruh keluarkan sedikit, nggak mau juga. Ya sudah. Dan Allah panjangkan umurnya dia. Dan Allah berikan kesehatan kepadanya. Dan Allah tambah hartanya. Kok malah seperti itu? Allah panjangkan umurnya, mudah-mudahan dia bertaubat dan mengeluarkan zakatnya, tapi enggak juga. Ya sudah. Pantas kan? Pantas Allah azab dia. Dan layak Allah siksa dia di neraka nanti. Wal'iyadu billah. Tayyib. Kemudian dalil berikutnya, dan dalil ini sebenarnya adalah penafsiran dari ayat tadi, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man atahullahu malan falam yuaddi zakatahu muthila lahu yaumal qiyamati syuja'an aqra'a lahu zabibatan. Artinya, barang siapa yang diberi harta oleh Allah lalu tidak menunaikan zakatnya, maka pada hari kiamat kelak hartanya itu akan dibentuk seperti ular. Dan ular ini yaitu dijadikan ular yang botak kepalanya. Kalau di sini diartikan apa ini? Yang dijadikan ular yang botak kepalanya. Tadi sudah kita sebutkan, saking kerasnya, kuatnya racun di situ sampai kepalanya botak. Masya Allah ya. Berumur panjang, memiliki 2 buah taring di rahangnya,
Ular besar itu dikalungkan di lehernya, lalu mematuk kedua pipinya dan kedua rahangnya dengan terus menerus. Kemudian ular itu berkata, saya adalah simpananmu dan saya adalah hartamu dahulu yang tidak kamu keluarkan zakatnya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah tadi, surat apa? Ali Imran ayat 180. Wala yahsabannalladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih ila akhiril ayat. Berarti hadis ini penjelas dari ayat yang mulia ini. Ya Allah, nanti di hari kiamat hartanya itu akan dijelmakan, akan dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seekor ular. Ular yang sangat berbisa sampai kepalanya botak dan dia memiliki dua taring yang sangat tajam, yang sangat beracun. Karena racun ini kan keluar dari taringnya. Syuja'an akro. Syuja'an akro itu ada yang menerjemahkan begini nih. Ular jantan akro. Itu syuja'an akro. Ular jantan, syuja'an akro. Ular jantan akro yaitu yang kulit kepalanya itu sampai rontok-rontok dulu. Karena kepalanya itu terkumpul di dalamnya racun-racun tadi itu, sampai butak tadi itu, namanya syuja'an akra. Lahu zabibatan, dan dia memiliki dua taring. Ditafsirkan atau dijelaskan oleh dijelaskan dalam kitab Fathul Bari, ditulis oleh siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menafsirkan zabibatan, dua taring tadi itu. Nah, di sini kan diartikan dua taring. Beliau menafsirkan dua taring itu, beliau menyebutkan beberapa pendapat para ulama. Maksudnya dua taring ini apa gitu kan. Di antara pendapat adalah dua bisa yang keluar dari kedua pinggir mulut ular tersebut. Itu zabibatan, zabib. Makanya kan zabib itu ada yang mengatakan dua busa yang keluar dari kedua pinggir mulut ular tersebut. Ngeri ya, ngeri banget nih. Dikalungin dulu, dikalungin. Berarti nggak bisa kemana-mana ya. Kalaupun nih orang ini lari, ular ini akan mengejarnya. Dan pasti ketemu nggak? Pasti ketemu. Dan akan dimakan dia itu. Dipatok dan dimakan. Mati nggak? Ya nggak mati kan? Di akhirat nggak ada yang namanya mati. Kemudian pendapat yang kedua kata beliau rahimahullah, zabibatan maksudnya adalah dua titik hitam yang terdapat di atas kedua matanya. Itu juga namanya zabibatan. Dua titik hitam yang terdapat di atas kedua matanya. Ngeri juga, ya ngeri juga. Sekali lagi kalau di sini diartikan apa? Dua taring. Kalau ini enggak, ini penafsiran para ulama. Kemudian yang ketiga, zabibatan ada yang mengatakan dua daging yang tumbuh di kepalanya seperti tanduk. Ngeri, ya ngeri juga. Ular bertanduk dua tuh. Ngeri ya, serem ya ngelihat ular tanduk ya Allah. Oh, ini zabibatan ini juga zabibatan.
Ya. Kemudian yang keempat, 2 gigi taring yang keluar dari mulutnya. Nah, berarti sesuai dengan terjemahan di sini tadi itu, 2 taring yang keluar dari mulutnya. Nah, ini penafsiran para ulama tentang zabibatan ini. Yang semua penafsiran ini menunjukkan kengerian dan kedahsyatan dan buruknya ini semua. Ya Allah, ini harta yang dikumpul-kumpulin di dunia dan tidak dikeluarkan zakatnya. Yutawwiquhu yaumal qiyamah. Ya, kemudian dia mematoknya tadi ya. Benar ya, mematoknya ya. Mematoknya, menelannya. Tsumma ya'khudhu bilihzimataihi, yakni shidqaihi. Tsumma yaqul. Ini ular ini ngomong nih. Ular ini ngomong dengan bahasa yang mereka tahu. Paham? Ana kanzuka ana maluka. Aku adalah kanzuka, harta simpananmu. Dan aku adalah hartamu. Masya Allah. Harta kan berupa emas, perak dan lain-lain. Dirubah jadi Allah. Dirubah oleh Allah dengan tadi ular. Dan ngomong, aku simpananmu, aku hartamu. Kemudian beliau membaca firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 180. Cukup ya? Cukup. Masih ada 2 lagi dalil yang dibawakan oleh beliau hafizahullah ta'ala tentang ancaman bagi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Taib. Sampai di sini dulu apa yang dapat kita bahas. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Dan sebelum kita tutup, ada sedikit pertanyaan. Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya. Pada sholat Jumat, ana ketinggalan. Ana dapati imam sudah tahiyat akhir. Apa yang harus ana lakukan? Ikut jamaah atau sholat sendiri? Jawabannya wallahu a'lam bishawab, berarti dia itu masbuk, ketinggalan. Ketinggalan berapa rakaat? 2 rakaat. Kalau sudah ketinggalan 2 rakaat, berarti dia dihitung sholat zuhur, bukan sholat Jumat. Berarti apa yang harus dia lakukan? Sholat 4 rakaat, tapi tetap ikut sama imam. Berarti dia takbir, kemudian duduk bersama imam yang tahiyatul akhir. Setelah imam salam, dia berdiri untuk sholat 4 rakaat. Karena itu sudah terlambat 2. Kalau masih terlambat 1, itu berarti dia masbuk 1, tinggal nambahin 1. Jadi kalau mendapatkan imam 1 rakaat, berarti dia dihitung sholat Jumat. Kalau sudah telat 2 rakaat, dihitung sholat zuhur. Begitu. Jadi kasusnya di sini dia harus ikut imam, maksudnya duduk ikut tahiyat akhir sama imam, kemudian imam salam lalu berdiri untuk melaksanakan sholat zuhur, yaitu 4 rakaat. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya? 2 menit lagi. Mengenai zakat, kemudian uangnya hasil boleh pembayarannya karena Ramadan. Nah, dia keluarin zakat dari hasil minta-minta, hukumnya loh. Jadi
Dia kan banyaknya nanti Ramadan mau lebaran tuh kejejeran di jalan. Itu dia keluarin lagi zakat dari hasil itu. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyibah. Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Harta dari itu baik enggak? Ini kerjaannya. Kerjaan enggak itu? Kerjaan dia enggak itu? Kerjaan dia. Baik enggak gitu? Enggak, buruk. Maka Allah tidak menerima dari yang buruk. Alhamdulillah. Sebagaimana mencuri. Harta mencuri kayak apa itu, film apa itu? Nyuri kemudian dikasih orang gitu kan. Diterima? Ya enggak lah. Nyuri kok. Nyuri itu baik enggak? Ya enggak. Harta yang hasil curian ya enggak baik, kemudian disedekahkan, ya enggak diterima sama Allah, sama dengan tadi itu. Kecuali kalau dikasih enggak minta-minta kan, dia dikasih, ngumpul zakat ya enggak masalah kalau seperti itu. Kalau yang pekerjaan kayak begitu, naudzubillah ya, dari perbuatan yang jelek, yang buruk itu, yang diharamkan oleh Allah. Jadi wallahu a'lam, ya, sependek pengetahuan saya yaitu Allah tidak menerima dari yang buruk-buruk itu. Dan itu adalah keburukan, perbuatan yang buruk dan hasilnya juga buruk. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, semoga bermanfaat, lebih kurang mohon maaf, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.